Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya hari ini. Dan perkenalkan sebelumnya saya Christine Rambas, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar yang inspiratif ya siang ini. Semoga bisa kita belajar sama-sama dan webinar kali ini pasti sudah pada tahu bertajuk Branding Kuat, Kemasan Tepat, Strategi UMKM Menuju Pasar Internasional. Internasional. Betul sekali Ibu. Ibu Nani semangat banget kayaknya ya. Udah siap catatannya ya Ibu ya? Siap. Siap. Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang lain juga siap ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin buat Bapak Ibu sekalian boleh berkenan untuk menyalakan kameranya masing-masing biar kelihatan nih wajah-wajah yang ganteng dan cantik-cantiknya yang semangat mau belajar sama-sama nih. Boleh ya kita buka kameranya sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Dah, nanti sebelum kita mulai mungkin biar kita saling mengenal nih, katanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin bisa di absen atau tulis di kolom chat nih, misalkan asalnya dari mana, kemudian usahanya yang dijalankan atau yang dikembangkan saat ini apa. Contohnya misalnya dari Jakarta, usahanya keripik pisang. Nah, mungkin boleh di absen dulu di kolom chat nih, dari mana aja biar semuanya bisa tahu. Mungkin nanti tidak menutup kemungkinan ada yang bisa berkolaborasi. Ada dari Bogor nih. Dari Bogor, oke, retail. Ayo absen lagi. Bapak Dodi Dari Bandung. Dari Bandung. Dari Tangerang juga ada. Bu Nani dari Bandung. Iya. Bandung. Hujan, Bu? Enggak, aman ya? Enggak. Cuma agak-agak mendung sedikit. Oke, siap-siap. Ada, dari Buton. Halo, dari Buton. Jauh juga, lumayan ya. Lumayan nih, banyak banget nih. Dari Palembang, ada dari Palembang, Ibu Riani, dan juga ada kosmetik nih dari Surabaya, Ibu Sinta ya. Banyak banget. Ini mungkin ada yang belum absen, ada dari Bandung lumayan banyak hari ini. Gengnya Bu Nani hari ini banyak banget nih dari Bandung nih. Banyak. Ada Bu Sulis dari Bogor. Halo Depok juga, Jatiwaringin ada. Halo, Bogor saya dari juga. Cililin. Oh iya, halo Pak Rahmat, apa kabar? Ada dari Perlu Bandung saya Ali banyak. Agram dan Sagon Bakar. Oke, dari mana Pak Rahmat? Dari Bandung. Kabupaten Bandung Barat, Cililin. Aduh, Bandung lagi saudara-saudara nih. Gengnya Bu Nani banyak ya. Terima kasih nih Bapak Ibu semua yang udah absen. Jadi kita bisa saling kenal ya. Ada yang dari Surabaya, Palembang, Bogor, Bandung. Ada Jatiwaringin juga tadi. Terima kasih banyak. Izin ya Kak sambil narik. Oh, boleh. Boleh Mas, semangat. Izin. Luar biasa ya, masih semangat ikut webinar walaupun sedang bekerja. Semoga hari ini berkah ya Pak. Oke, kalau gitu. Amin. Ya Allah, makasih Bu. Amin. Kita langsung mulai aja. Saya juga lagi kerja ini ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai nih. Terima kasih. Oh, masih ada yang absen dari Tangerang. Hadir ke Tangerang, Batagor dan bakso ya. Oke. Boleh kapan-kapan misalnya ya dikirim ke Jakarta. Oke, terima kasih Bapak Ibu absennya lumayan ramai dan antusias banget. Saya happy banget masih mau semangat siang-siang gini ya. Biasanya udah ngantuk habis makan siang tapi ini semangat banget belajarnya ya. Kita nanti bakal sama-sama mendengarkan insight yang oke banget tentang branding dan produk juga pastinya. Nah, sekarang kita akan mulai nih Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelumnya kita akan mendengarkan kata sambutan. Sebelumnya kita akan ada kata sambutan untuk membuka acara resmi hari ini. Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum OKOC, Bapak Iim Rusyamsi. Kepada Bapak Iim, kami persilahkan.
Saya udah pernah ketemu ada sama Pak Iim. Oke, ternyata Bapak Iim kebetulan berhalangan hadir, ya kan? Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita harus tetap semangat. Terima kasih buat Bu Nani semangatnya nih. Oke, kalau gitu langsung aja. Halo Sebelum kita Ibu. masuk. Halo Ibu Rosi, terima kasih sudah Iya, bergabung. saya dari Bekasi. Ini kolom chatnya saya nggak ada, gimana tuh? Oh mungkin, ya oke Bu, nanti bisa dibantu sama teman-teman dari admin. Mungkin boleh dibantu Ibu Rosi, kolom chatnya sepertinya tidak ada. Sabar ya Bu. Oke. Iya, Kalau nggak apa-apa. Ya soalnya kita udah saya cari-cari, bahkan keluar dia dari dari Zoom. enggak, keluar ya. Oke, tenang Bu, nanti kita bantu dari tim dari masa.com. Terima kasih. Jangan Oke. titik-titik. Iya. Kita akan mulai acaranya. Jadi sebelumnya saya mau bacakan sedikit. Jadi acara ini merupakan hasil kolaborasi dari carikemasan.com dan juga OKOC Indonesia. Nah, dua wadah inisiatif ini yang sangat konsisten dalam mendorong kemajuan UMKM melalui edukasi dan pemberdayaan. Jadi hari ini kita akan mendengarkan langsung paparan dari narasumber-narasumber kita yang pastinya luar biasa dan sudah kompeten di bidangnya, yang akan membagikan strategi praktis dan juga pengalaman langsung di lapangan. Langsung kita mulai aja. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Dikdaya Manggala selaku Marketing Communication Manager dari OKOC Indonesia. Kami persilahkan. Oke, halo semuanya. Halo, Suara saya jelas, Bapak. Mbak Christine? Jelas sekali. Jelas. Thank you banget untuk Jelas, Pak. sesi hari ini. Slide-nya Terima kasih juga banyak. sudah terlihat. Luar biasa. Oke. Semangat banget nih. Oke, pertama saya mohon izin dulu untuk mungkin teman-teman semua bisa silent dulu suaranya. Nanti kalau misalkan ada interaksi atau koordinasi apa, bisa via chat supaya semuanya bisa kondusif nanti gitu ya, teman-teman ya. Oke, semangat ya. Siap, bisa tertib ya. Oke, siap. Thank you. Oke, jadi dari teman-teman hari ini saya akan ngasih sesi itu dikasih waktu 25 menit. Jadi saya akan coba ringkas, padat, dan semua bisa dapat insight untuk teman-teman semua ke develop bisnisnya atau running di bisnisnya seperti itu ya. Saya akan ngomongin tentang branding tepat, bisnis melesat. Mau kita ngomongin nasional, mau kita ngomongin internasional, apalagi nanti go internasional, semua itu akan sama. Jadi kita akan mulai dari branding itu kayak gimana, oke? Next. Nama saya Dikdaya Manggala Putra, itu akun sosial media saya, mungkin teman-teman bisa follow, kita nanti bisa saling followan bareng-bareng. Saya branding and marketing strategis, saya udah 10 tahun develop brand growing sales. Saya punya agensi namanya Energy Marketing dan Daya Foodnesia. Saya konsultan di beberapa brand nasional, beberapa business owner juga saya jadi konsultannya, plus juga sekarang saya diamanahkan untuk sebagai manajer marketing communication untuk OKOC Indonesia seperti itu. Jadi salam kenal untuk semuanya, untuk kita semua itu kita bisa berinteraksi bareng-bareng. Oke, mungkin ini sedikit profil saya. Next. Selanjutnya, oke, saya akan mulai dari mindset. Kenapa? Karena ini penting untuk kita ngomongin market sekarang, untuk ngomongin audiens sekarang seperti apa. Kalau kata Jack Ma, pendirinya Alibaba Group yang salah satu orang terkaya di dunia saat ini dan di Cina apalagi, dia bilang go big or go home. Artinya sederhananya adalah kalau misalkan kita nggak mau besar usaha ini, pulang aja. Itu sederhananya. Jadi ini mindset yang selalu saya pakai. Kok suara nggak kedengeran? Kedengeran? Kedengeran. Oh, siap. Oke. Mungkin nanti masalah teknis nanti sama admin ya. Ini go big or go home. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mulai besar di era sekarang, pulang aja. Karena akan nyusahin diri sendiri aja dan akan capek sendiri. Itu
Itu apalagi dengan kondisi market sekarang yang saya yakin teman-teman pelaku UMKM, business owner pasti ngerasain seperti itu. Jadi kita harus berpikir mindset besar untuk kita bisa maju. Kalau enggak ya pulang aja. Itu sederhananya. Oke, next. Oke. Sebelum saya ngomongin branding, saya akan coba liatin data. Ini data yang real era sekarang supaya teman-teman tahu ini marketnya mau kemana. Ini gue ngomongin brandingnya harus kemana dan sebagainya. Ini persentase menurut penduduk Indonesia menurut generasi ya. Ada Gen Z, ada milenial, ada Gen X, ada baby boomer. Nah, kalau Gen Z itu dari 97 sampai 2012 kelahirannya ada 27%. Kalau milenial itu 1981 sampai 1996 itu milenial. Sisanya Gen X dan baby boomer. Teman-teman bisa lihat bareng-bareng sini. Nah, dari data ini ternyata 53% orang Indonesia itu mayoritas itu Gen Z dan milenial. Sisanya baru Gen X dan baby boomer. Kenapa saya lihatkan ini dulu sebelum saya ngomongin branding? Karena ini adalah target audiensnya kita. Ini yang beli. Ternyata orang Indonesia itu, setengah orang Indonesia itu tuh Gen Z dan milenial, teman-teman semua. Nah, makanya nih, semua brand, semua usaha, mau sampai dari politikus sampai finance, semua itu pasti ngincar yang mayoritas orang Indonesia, yaitu apa? Gen Z dan milenial. Itu berat karena marketnya sangat besar. Teman-teman nanti tadi di sini saya lihat ada yang usaha kopi, ada yang usaha bakso dan sebagainya. Kita harus tahu ini yang makan makanan kita siapa, ya yang beli siapa, karena itu akan mempengaruhi ke strategi brandingnya nanti. Seperti jadi sebelum kita ngomongin branding, saya akan ngasih tahu ini data realnya, ini adalah marketnya. Setengah penduduk orang Indonesia itu adalah Gen Z dan milenial. Makanya semua masa dari nasional, brand multinasional, internasional, semuanya itu pasti ngincarnya kolom yang besar aja. Kalau Gen X dan baby boomer itu jadi kolom yang kecil, agak sangat sulit untuk ngincar target marketnya seperti itu. Plus juga rata-rata yang kalau klien yang saya temuin atau pelaku bisnis yang saya temuin adalah mereka itu cenderung target marketnya tuh segen sama mereka. Contoh misalkan nih, saya mah Gen X bang. Kalau Gen X itu berarti target audiensnya Gen X juga enggak gitu juga. Kalau Gen X, kalau misalkan kalau kita mau besar, berarti cari mangsa pasar yang besar seperti itu. Itu sederhananya ya. Oke, next. Selanjutnya. Oke, nah saya akan ngasih contoh sederhana. Ini ada dua keripik kentang, sorry. Ada 1 sama 2. Kalau teman-teman pergi ke minimarket, ke toko dan gimana, kalian lagi pengen beli kentang, kalian akan pilih yang mana? Pasti kecenderungan pilih nomor 2. Kenapa? Karena look-nya bagus. Yang kedua, lebih eye-catching. Yang ketiga, lebih percaya aja kalian dibandingkan yang satu yang nggak ada labelnya, yang nggak ada betul nomor 2 atau pasti nomor 2 ya, nggak ada. Kalau nomor 1 itu kelihatan tidak meyakinkan. Nah, di situ tuh sudah permainan persepsi. Oke, berarti ada pasti mayoritas sekarang tuh pasti pilih nomor 2, saya yakin. Oke, next, lanjut. Nah, kalau ini gimana? Kalau tadi itu nggak ada labelnya nomor 1, kalau ini itu ada labelnya, ada 1, ada nomor 2. Teman-teman pilih nomor yang mana? Coba deh, saya pengen dapat jawabannya. 2, oke. Coba Masih nomor 2. Di chat. Nomor 2. Ada lagi? Ada yang nomor 1 nggak? Oke, siap. Thank you semuanya. Nomor 2, Kak. Siap. Jawaban saya adalah ada yang nomor 1, admin finance. Good. Oke, berarti beda nih porsinya ya. Berarti kalau slide sebelumnya itu 1 dan 2, mayoritas pilihnya nomor 2. Tapi kalau yang ini ada yang pilih 1, ada yang pilih 1, ada yang pilih 2. Kenapa? Karena ini sama-sama punya label, sama-sama ada logonya. Tapi yang membedakan adalah di era sekarang untuk teman-teman bisa dicatat bareng-bareng adalah customer itu nggak hanya beli produknya doang atau logonya doang. Mereka beli ceritanya. Ini nomor 1, nomor 2 ini ceritanya apa? Bisa jadi orang lebih banyak pilih nomor 1 karena nomor 1 itu ternyata business owner-nya tuh orang daerah dia, atau mungkin business owner itu dari bawah
terus dia membangun keripik kentangnya semakin besar, mungkin orang bisa pilih nomor itu dibandingkan nomor 2. Oh, nomor 2 mah internasional, saya kurang suka dan sebagainya. Nah, itu cerita. Nah, itu persepsi, nah itu branding. Nah, sekarang itu orang lebih milih bukan milih produknya doang, tapi dia milih cerita dari produk itu apa. Seperti itu. Nah, itu di era sekarang, teman-teman. Apalagi tadi yang saya bilang mayoritasnya Gen Z dan milenial tuh nggak peduli sama produk sederhananya, tapi mereka lihat ini ceritanya apa tentang produk ini. Nah, itulah sisi dari branding itu sendiri. Oke, next. Ini Seth Godin. Seth Godin itu adalah pakar branding marketing internasional. Dia salah satu konsultannya Apple juga dan Google. Dia pernah bilang kalau people do not buy goods and service, they buy relations, stories, and magic. Orang-orang itu tuh nggak cuma beli produk dan layanannya kalian, mereka beli hubungan dia sama kalian, hubungan ceritanya kalian sama magicnya. Magic itu lebih situasional. Tapi orang itu sekarang tuh nggak cuma beli produknya doang, tapi dia mau beli ceritanya. Nah, era sekarang seperti itu, teman-teman. Sekarang tuh beli sesuatu pasti ngeliat ini dia nih lagi apa, ceritanya apa dan sebagainya. Nah, itu persepsi, itulah branding sederhananya. Kita gimana caranya bukan hanya produknya doang yang kita jual, tapi cerita dari produk itu yang dijual. Kalau teman-teman mau go big, kalau enggak ya go home aja, seperti itu. Oke, next. Nah, ini sederhananya. Apa itu branding? Branding itu ada verb ing-nya di sana. Kalau teman-teman lihat, berarti brand dan verb ing. Berarti ada kata kerja sana. Branding itu ada 3, personal branding, corporate branding, dan product branding. Mungkin nanti sama cari kemasan.com kita akan lebih banyak ngomongin product brandingnya. Mungkin nanti sama next event kita bisa ngomongin personal branding, corporate branding. Tapi branding itu sederhana itu ada 3 bagian doang. Ada personal branding, ada corporate branding, ada product branding. Nah, 3 ini yang akan jadi satu kesatuan namanya branding. Oke, apa itu pengertian branding? Kita lanjutin next. Nah, ada 2 keyword di sini, ada marketing dan branding. Kenapa saya masukin marketing juga di sini? Karena rata-rata orang masyarakat, pelaku business owner, pelaku UMKM itu kadang ketukar mana yang marketing, mana yang branding. Ya enggak? Nah, bedanya apa? Bedanya itu adalah kalau branding itu membangun identitas dan persepsi bisnisnya kalian, membangun tadi yang tadi saya bilang. Kalau misalkan tadi ada analoginya kita keripik kentang, itu keripik kentang kenapa warnanya biru, kenapa logonya seperti itu, kenapa dia pilihnya warna biru, kenapa nggak warna merah, dan sebagainya. Nah, itu membangun identitas. Marketing tugasnya adalah ngasih tahu ke orang, ngasih tahu ke customer-nya itu tentang identitasnya dia. Jadi ada 2 hal sederhana ya. Kalau branding itu adalah membangun identitas, marketing itu tugasnya adalah ngasih tahu identitas itu tuh ke masyarakat. Mulai dari mana? Bisa dari online, bisa dari offline, bisa dari digital, bisa dari influencer, dan sebagainya. Nih, saya ngasih contoh, Apple, handphone Apple itu punya brandingan tuh eksklusif, inovatif. Itu brandingannya dia tuh. Kalau orang ngasih tahu Apple, Apple eksklusif karena nggak semua orang punya Apple dan nggak semua orang bisa beli Apple. Nah, tugas marketingnya adalah mengiklankan, oh desain mereka tuh eksklusif loh, teknologi mereka tuh mutakhir loh dan sebagainya. Nah, itu ada 2 keyword. Jadi supaya teman-teman bisa paham nih marketing tuh gimana, branding tuh gimana. Sederhananya branding itu adalah proses kita membangun identitas. Kalau marketing itu dia yang ngasih tahu ke orang-orang kalau identitas kita tuh seperti apa, seperti itu ya. Oke, next. Nah, branding bukan sekedar logo. Di sini siapa yang berpikir kalau ya saya mah udah punya logo, berarti saya mah udah branding, Bang. Begitu ya? Tidak. Branding itu bukan sekedar logo. Jadi banyak sekali orang-orang yang berpikir kalau ya penting mah visual dulu aja, lain mah nanti aja dipikir. Enggak begitu, teman-teman semua. Branding itu bukan cuma logo. Tadi yang saya bilang branding itu adalah membangun identitas. Logo itu termasuk salah satu membangun identitas doang, tapi bukan hanya itu doang. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah struktur dari branding, tapi mungkin saya nggak akan terlalu banyak ngebahas ini karena waktunya nggak cukup. Tapi tadi kalau kita lihat, branding itu bukan sekedar logo-logo, itu hanya bagian kecil dari branding itu. Branding itu ada 2 bagian, ada
visible, yang terlihat sama orang, itu apa aja, logo, warna, nama, website, dan sebagainya, itu yang terlihat. Nah, yang invisible itu yang tidak terlihat. Nah, itu yang paling penting. Kayak tujuan brand itu apa, terus purpose-nya apa, positioning-nya gimana, target audiensnya siapa nih, mau ngincer siapa, Gen X kah, Gen Z kah, milenial kah, dan sebagainya. Nah, itu branding, karena kita ngebangun persepsi. Jadi logo itu adalah yang terlihatnya aja, jadi bukan hanya sekedar, oh saya mah suka warna biru bang, jadi saya mau usaha saya warna biru aja, nggak begitu juga. Kalau misalkan teman-teman tahu sampai titik kenapa nih usaha itu mayoritas warnanya merah. Coba deh, usaha makanan mayoritas itu warnanya merah. Ayam-ayaman, mau mulai dari yang di bawah sampai di atas itu rata-rata warnanya merah. Kenapa? Karena merah itu merah itu tuh mempengaruhi hasrat orang untuk makan. Jadi warna merah tuh sangat-sangat berpengaruh. Jadi itu salah satu bagiannya. Masih banyak hal-hal lain. Jadi bukan hanya sekedar ya saya mah jualan kopi berarti harus hitam bang, nggak begitu juga. Jadi harus ada persepsinya, teman-teman harus lebih dalam untuk bisa dapetin nggak hanya sekedar logo, nggak hanya sekedar warna, tapi harus ada ceritanya, tujuannya apa, terus positioningnya di mana. Positioning itu ini target audiensnya mau ngincer siapa, apakah ngincer Gen Z kah, apakah ngincer milenial kah, apakah ngincer semuanya kah, dan sebagainya. Itu harus spesifik. Nah itu mulai coret-coret di usahanya teman-teman semua supaya nggak palu gada. Itu yang jadi PR yang saya temuin. Saya mah semuanya saya ambil doang sih. Cepat atau lambat teman-teman akan tergerus di era itu, karena orang sekarang itu suka dengan yang spesifik. Ini tentang apa, ini ceritanya tentang apa, ini kopi, gua jualan kopi bang, ya kopi lu kopi apa, oh kasih cerita, oh kopi ini asli dari kopi Lampung Sumatera contoh misalnya, enggak, kopi ini diambil langsung dari petaninya, jadi nggak lewat dan sebagainya. Itu cerita, itu yang dikasih tahu ke orang. Dari mana, lewat mana, baru kita ngomongin lewat logo kah, lewat nama dan sebagainya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini biar teman-teman nggak bingung, saya ngasih kerangkanya, teman-teman bisa catat, bisa langsung dicocokin sama usahanya masing-masing, karena tadi kan agak lumayan jelibet ya. Nah, ini saya ngasih cuma ada 3 bagian doang. Pertama adalah brand positioning. Itu ada 2. Ada siapa target marketnya kalian. Ini usaha kopi atau usaha pisang atau ini targetnya ini siapa? Gen Z, oke, Gen Z itu terus profesinya apa? Oh, mahasiswa. Jadi lebih jelas supaya apa? Supaya kalian akan ngaruh ke harganya, ke logonya dan sebagainya, itu ya. Terus yang kedua adalah keunikannya kita. Nah, keunikan ini yang penting untuk teman-teman karena yang membedakan kalian sama lain. Tadi contoh kita ngasih analogi keripik tadi ya. Itu ada keripik di etalase tuh punya 2 keripik. Kalian lagi pengen beli keripik ini ke Indomaret, keripik kentang. Oh, keripik kentangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang membedakannya apa untuk sampai orang-orang bisa membeli keripik kalian? Cari apakah membedakan karena keripiknya itu digoreng dulu atau digoreng dari minyaknya apa dan sebagainya. Itu yang ditonjolin di packaging kah, di desain kah dan sebagainya. Jadi nggak hanya just look-nya bagus, yang penting packaging saya bagus bang, pasti tertarik, belum tentu juga. Banyak sekali di era sekarang punya desain packaging, desain logo, desain kemasan, desain visualnya yang cantik, tapi bangkrut juga. Kenapa? Karena nggak punya cerita yang menarik. Karena orang nggak cuma mau visual yang enak dilihat doang, tapi dia mau dengar ceritanya itu apa. Ini relate nggak sama saya dan sebagainya, seperti itu. Nah, baru kita ngomongin yang kedua, brand identity. Baru ada logo, nama, warna, plus gaya komunikasi. Gaya komunikasi ini gimana? Gaya komunikasi ini apakah formal, apakah pakai anda kamu, apakah pakai lo gua, apakah gayanya santai dan sebagainya. Itu brand identity. Jadi ada logonya gimana, nama, warna, sama gaya komunikasi. Yang ketiga adalah brand konsistensi. Nah, ini adalah janji kepada konsumen. Jadi jangan sampai teman-teman ingkar janji. Karena kalau di era sekarang, kalau kita ingkar janji, habis tuh usaha, saya jamin. Apa itu aja? Pertama, kualitas, konsistensi, sama kepercayaan. Kualitas ini seperti, produk kita itu halal, atau produk kita selalu fresh misalkan nih. Ternyata ada situasi, ternyata pas customer produknya nggak fresh, berarti kan ingkar janji tuh. Berarti akan ngaruh kemana? Ke brandingnya. Karena branding itu adalah persepsi.
Branding itu is perception. Jadi sederhana seperti itu. Gimana teman-teman ngasih tahu ke orang tentang usahanya kalian dari persepsinya. Karena yang mereka beli itu bukan produk doang, tapi persepsi atau ceritanya. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi itu adalah kalau lu ngomongin fresh, setiap hari ngomongin fresh terus produknya. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada satu waktu tidak konsistensi. Nah, itu yang akan ngaruh. Yang ketiga baru kepercayaan. Dari brand konsistensi ujungnya adalah ngebangun kepercayaannya seperti apa. Supaya lama-lama dari brand positioning, brand identity, brand konsistensi, barulah orang percaya sama kita. Karena ujung dari marketing and branding adalah trust, percaya. Orang sekarang tidak bisa beli sesuatu hal kalau mereka nggak percaya. Makanya mungkin sedemikian rupa teman-teman di sini sudah punya produk halal lah, udah punya logo halalnya dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuan supaya orang percaya untuk sama produk kalian kan. Itu benar. Yang kedua adalah cerita, karena orang Indonesia tuh suka mendengar cerita, makanya hal-hal seperti itu penting. Jadi branding itu ada 3 poin doang yang harus teman-teman jalani. Jadi nggak hanya coba push jalan doang, yang penting laku-laku, belum tentu juga, karena lama-lama pasti akan turun. Karena di era sekarang tuh lumayan tricky yang hal seperti itu ya. Next. Oke, nih contoh sederhananya, saya pakai brand besar supaya semuanya pada paham. Studi branding dan yang sukses ya. Nike dan Apple itu punya branding. Kalau Nike itu adalah storytelling. Dia itu menceritakan, dia tuh selalu ngasih cerita endorse-nya itu sama KOL atau influencer mereka tuh yang punya cerita masa lalu lah, cerita olahraga, cerita kesehatan, cerita apa. Nah, kalau Apple itu brandingan dia tuh tadi saya bilang eksklusivitas. Brandingnya eksklusif, nggak kayak Xiaomi. Kalau Apple mah, kalau Xiaomi semuanya bisa hajar boleh. Tapi Apple nggak seperti itu. Nah, itulah branding, itulah persepsi. Teman-teman mau persepsinya seperti apa, brandingnya seperti apa. Itu harus clear tadi dari mana? Dari framework atau kerangka yang di slide saya sebelumnya. Mulai tulis-tulis, mulai coret-coret, dan seterusnya. Ini personal branding gue, personal brandnya mau seperti apa, terus logonya mau kayak gimana, apakah logo sekarang sudah eye-catching kah, apakah cocok logo sekarang sama target. Jadi jangan sampai logonya itu terlalu kekinian, warnanya full color, tapi ternyata kalian tuh targetnya tuh mak-mak, jadi kan nggak cocok tuh, dia nggak akan connect. Nah, hal gitu yang jadi pertimbangan untuk di sisi branding. Next. Nah, ini contoh punyanya salah satu bisnisnya dari membernya OKOC Indonesia, namanya Tanzif. Dia itu adalah, mungkin kalau di sini kenal juga, dia itu adalah sabun herbal. Nah, dari sini mulai dari logo, dari tone color, dari warna, dari foto, dan sebagainya itu menunjukkan kalau ini herbal. Sederhana seperti itu. Jadi pas kelihatan, wah ini mah tanpa Tanzif itu ngasih tahu kalau dia itu herbal, kalian dari sini udah kelihatan herbal. Dari mana? Dari hijaunya, dari daun-daunnya, dari warna-warna alaminya. Jadi langsung kelihatan herbalnya kan. Nah, sederhana seperti itu. Jadi Tanzif nggak dari logo doang, dari visual doang, dia akan langsung tahu. Ini dia nggak capek-capek ngasih tahu kalau dia itu herbal. Nah, itu sederhananya persepsi. Itulah persepsi, itulah branding. Oke, next. Nah, conclusion dari semua yang mau saya bahas di waktu yang singkat ini adalah branding sama dengan investasi. Jadi jangan pernah dipikir kalau branding mah kayak marketing, beda. Kalau marketing tujuannya adalah ke sales, ke omset. Tapi kalau branding tujuannya adalah jangka panjang investasi. Karena yang kalian bangun itu adalah persepsinya orang terhadap usahanya kalian. Seperti itu. Itulah branding. Karena makanya ada kata kerja tuh, verb ing. Jadi ngasih tahu ke orang, ngasih tahu identitasnya teman-teman dari logo, dari warnanya, dari visualnya, dan dari sebagainya. Mau itu jualan bakso, mau kopi, mau keripik pisang dan sebagainya, percayalah branding itu sangat sangat penting, karena branding itu akan mempengaruhi ke prosesnya orang membeli produknya kita. Karena tadi apa saya bilang, orang itu nggak hanya beli produknya kalian doang, tapi mereka beli ceritanya, cerita di balik usaha itu. Bisa jadi dari teman-teman semua di sini yang oh saya mah usaha ini karena dulunya itu di PHK, terus sekarang punya usaha dan sebagainya. Itu kan cerita kan, dikasih tahu ke orang tentang cerita itu, kenapa reasonnya bikin usaha, kenapa usahanya itu logonya seperti ini dan sebagainya, seperti itu. Jadi
Branding sama dengan investasi ya. Beda sama marketing. Kalau kita hari ini ngomongin marketing, baru saya ngomonginnya goalsnya ke omset, goalsnya ke sales dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin branding itu is investasi jangka panjang. Karena kita ngasih tahu ke orang persepsi dan saat orang udah tahu tentang usaha kita, itu masuk ke otaknya mereka dan harus sesuai sama desainnya kita. Seperti itu. Next. Oke, terima kasih banyak. Berikut itu aja materi tentang branding yang bisa saya sampaikan. Teman-teman jika ada pertanyaan nanti di sesi terakhir, mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin nanti ada pertanyaan di luar sini yang mungkin tidak bisa terjawab dan terbalas, teman-teman bisa follow Instagram saya, nanti saya bisa DM, nanti bisa saya sampaikan seperti itu ya. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke Christine. Thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Dikdaya untuk pemaparannya ya. Tadi saya lihat Ibu Nani udah ngacung-ngacung aja Bu, udah semangat ya Bu ya. Sabar. Buat Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan di sesi pertama ini disimpan dulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah pemaparan yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi boleh disimpan dulu, kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu, nanti akan kita kasih kesempatan ya. Terima kasih kepada Bapak Dikdaya, kita jadi tahu nih bahwa ternyata branding itu masuk ke dalam investasi. Ya, kita nggak boleh menyepelekan ya berarti. Nah, ternyata branding dan marketing nih ada bedanya di sini. Kita jadi sama-sama tahu ya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma branding aja yang harus dikuatin, tapi juga diseimbangkan dengan strategi marketingnya, seperti itu. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke materi yang kedua ya. Ya, halo. Oke. Kita akan lanjut ke materi yang kedua, namun sebelumnya ada video yang akan ditampilkan. Kami persilahkan. Disiplin, fokus, serta pantang menyerah. UMKM Maju Indonesia Jaya. Sudah? Oke. Kita akan masuk ke sesi kedua, topik yang nggak kalah penting, ini tentang kemasan dan produk yang seringkali ini jadi kesan pertama ya. Tadi kan udah kita lihat contohnya ya, ada poin 1 dan poin 2 lebih banyak yang milih kemasan kedua. Nah ini nggak kalah pentingnya setelah marketing. Selanjutnya kita sambut kepada Bapak Venantius Sanjaya selaku founder dan CEO dari carikemasan.com yang akan membahas peran penting kemasan dalam membangun citra produk dan membuka peluang ekspor. Kami persilahkan. Halo, selamat siang. Sudah bisa dengar suara saya semua? Dengar. Iya. Selamat siang. Enggak. Dengar. Dengar, siap, jelas. Dengar ya. Mohon maaf sedikit ada kesalahan Tapi kecil, teknis. Pak. Sekali lagi. Iya, Kecil. kabar nanti Pak, kabar nanti. Halo Pak Sanjaya, apa kabar? Halo Ibu, halo semua. Bandung jelas. Yang pertama, halo, bisa saya mulai ya?
Silakan. Mulai. Oke. Mute. Yang pertama, saya sangat senang bisa hadir di webinar yang indah ini. Namun sebelum saya memulai sesi, saya juga ingin gitu loh memberikan semangat dan juga ingin menantang Bapak Ibu sekalian semangatnya sebagai pengusaha itu seperti apa. Kalau saya sebut UMKM maju, Bapak Ibu sekalian bilangnya atau ketik Indonesia Jaya. Siap? Siap. Nanti yang paling cepat dan paling semangat, episode-nya akan kita kasih hadiah. Oke? Siap. UMKM maju. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia semakin jaya. Indonesia Jaya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Indonesia semakin jaya. Nanti Indonesia Jaya. tim akan Indonesia mencatat Jaya untuk mendapatkan terus. hadiahnya. Terima kasih Pak. Pertama-tama saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kasih karunia-Nya kita bisa berkumpul di webinar yang sangat indah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim OC dengan Mas Dikta. Mas Dikdaya ya, itu sudah memaparkan mengenai branding sebuah produk dan tentu OKOC menjadi barisan terdepan dalam mengupayakan UMKM Indonesia agar terus bertumbuh dan berkembang. Kedua juga saya berterima kasih kepada moderator acara, Christine, juga merupakan penyiar radio di salah satu radio di Jakarta, dan tentunya juga kepada tim carikemasan.com event yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat sempurna, dan terakhir tentunya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar ini. Boleh berikan emoticon tepuk tangan untuk kita semua. Wow, banyak ya. Oke, nama saya Fernantius Sanjaya, saya adalah founder dan CEO dari carikemasan.com. Carikemasan.com adalah startup packaging yang mensupport kebutuhan UMKM Indonesia. Value-nya kami itu sangat simpel, yaitu help UMKM. Apa itu help? Help adalah bagian daripada sebuah misi mulia kami di carikemasan.com, yaitu Hear, Education, Lovable, and Possible. Nah, udah ada yang tahu belum? Coba, boleh nggak? Tadi apa visi misinya? Apa visi daripada carikemasan.com? Coba ketik. Wah, ini dari admin finance nih. Orang internal ternyata. Sekali lagi, jadi carikemasan.com itu memiliki visi yang simpel untuk membantu UMKM Indonesia agar bertumbuh dan berkembang yang kita sebut dengan help UMKM. Carikemasan.com juga merupakan finalis startup tahun 2022 dari Kementerian Industri di Indonesia. Kami juga sudah mendistribusikan produk kemasan lebih dari ratusan juta ke pelosok daerah di Indonesia. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, slide-nya udah ada, boleh tampilkan? Boleh tampilkan tim? Full? Udah? Waduh. Oke. Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita ketahui, tadi Mas Dikta sudah membahas mengenai mindset, tentunya I'm agree with that, tetapi agak menyedihkan juga melihat tabel daripada Mas Dikta ini, karena saya termasuk yang di luar daripada Gen Z. Ada nggak teman-teman yang di luar Gen Z, ataupun seperti saya milenial? Atau bahkan ada yang lebih muda lagi daripada kita. Oh, sama ya milenial ya, berarti kita sama ya Bu ya. Gen X. Oke, sebelum membahas terlalu jauh, ini kita lihat dari slide kita yang pertama, itu adalah rahasia kemasan perusahaan blue chip. Oke, masuk slide kedua. Sebentar. Belum bisa sih. Ada sedikit kesalahan teknis ini. Oke.
Mengawali sesi saya, izinkan saya membuka dengan sebuah kata ataupun kalimat. Di balik setiap produk lokal yang sukses, ada cerita perjuangan, ada mimpi yang besar, dan juga kemasan yang kuat. Disinilah carikemasan.com menempatkan hatinya bersama UMKM Indonesia. Kami percaya bahwa pelaku usaha kecil dan menengah bukan sekedar roda penggerak ekonomi. Mereka adalah wajah masa depan Indonesia. Mereka hadir dari pelosok desa, sudut kota, hingga pinggiran pasar digital, membawa rasa, budaya, dan inovasi yang luar biasa. Namun, seringkali mereka terhenti bukan karena kualitas produk yang kurang, melainkan karena kemasan yang kurang menarik dan tidak strategis. Carikemasan.com hadir menjawab tantangan tersebut. Next. Oke, kemasan, Bapak Ibu sekalian, mengawali sesi kita juga hari ini. Kemasan bukan sekedar pelindung produk, harus diingat. Jadi kemasan bukan hanya sekedar pelindung produk. Di era sekarang, kemasan adalah alat komunikasi, media promosi, bahkan penentu daya saing produk di pasar. Kemasan yang tepat juga bisa mengurangi resiko bisnis. Next. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Bapak Ibu sekalian harus tahu bahwa pentingnya kemasan dalam sebuah usaha, Bapak Ibu sekalian. Kemasan itu ibaratnya, Pak, kita jatuh hati dengan pasangan kita. Itu semua berawal dari mata, lalu turun ke hati. Sama seperti kemasan, apa yang dilihat oleh konsumen, itulah yang akan dibeli oleh mereka. Kemasan adalah hal pertama yang dilihat calon pembeli. Penelitian menunjukkan 70% keputusan pembelian terjadi karena kemasan. Itu yang kami sebut dengan visual komunikasi. Jadi tadi juga sudah dibahas mengenai warna, logo, dan lain-lain. Jadi kita juga sama dan sependapat untuk memasukkan ini menjadi faktor yang paling utama dalam kemasan. Lalu selain menaikkan sales, apalagi sih Pak fungsi daripada kemasan? Ya tentu ada 5 fungsi kemasan lainnya. Salah satunya adalah perlindungan. Ini mencegah kerusakan dan kontaminasi. Lalu kedua juga ada umur simpan, menjaga produk tetap baik dan tahan lebih lama. Komunikasi, menyampaikan informasi penting tentang produk dan brand. Brand dan estetika, tadi juga sudah dibahas, membentuk citra produk di mata konsumen. Contohnya seperti makanan yang berwarna merah. Lalu juga distribusi, mempermudah penyimpanan, pengiriman, dan display. Next. Nah, setelah kita mempelajari fungsi daripada kemasan, hari ini kita akan coba melihat dari jenisnya. Ada berapa jenis sih Pak? Kemasan itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah thinner, lalu yang kedua adalah dari materi. Yang pertama berdasarkan lapisan, lalu yang kedua berdasarkan material. Nah, berdasarkan lapisan itu ada 2, ada inner dan outer. Inner, simpelnya Bapak Ibu sekalian, itu yang berhubungan langsung dengan produk. Nah, kalau kemasan sekunder atau outer, dia akan melindungi kemasan primer tersebut. Berdasarkan dari material, itu ada 4 yang kita rangkum. Ini pertama itu berbahan dasar plastik. Jenisnya itu ada PE, PET, HDPE, nilon, alufoil, metalize, dan lain-lain. Ini memiliki kelebihan yaitu ringan dan juga tahan lama. Kedua itu dari kertas ataupun karton, ini ramah lingkungan dan mudah dicetak. Ketiga itu dari kaca, premium dan umumnya tahan terhadap produk kimia. Bisa juga digunakan untuk teman-teman yang usahanya di bidang sambal. Lalu berikutnya juga logam, seperti sarden dan lain-lain. Next. Nah, setelah kita mengetahui jenis kemasan berdasarkan speknya, lalu juga kita hari ini belajar mengenai bentuk-bentuk kemasan. Yang terlebih akan kita bahas adalah flexible packaging. Jadi di sini kita sudah merangkum ada 6 ya bentuk kemasan. Salah satunya ada standing pouch, itu bisa dilihat di kiri bawah. Ya, teman-teman. Lalu juga ada vacuum pack.
atau kita bisa sebut juga sachet atau juga tri-side seal, umumnya dipakai oleh usaha seperti frozen food ataupun olahan makanan seperti pempek, bakso, cimol, dan lainnya. Lalu juga ada gusset seal, ada flat bottom, yang kedua dari kiri, itu memiliki ciri khas di bawahnya itu datar atau flat. Lalu kelima ada center seal, dan terakhir adalah roll packaging. Khusus untuk roll packaging, ini bisa disupport apabila teman-teman sudah memiliki mesin kemas atau support untuk dikemas secara otomatis, bukan lagi manual. Next. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis kemasan, tentu kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan dalam sebuah produk, itu ada aksesoris kemasan. Ini sangat penting, dan saya minta tim coba tolong di zoom sedikit, diarahkan ke bagian kemasan yang logonya itu Super Monkey. Zoom out sedikit. Kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi beberapa fungsi kemasan ataupun aksesoris kemasan, tambahan lain itu terlihat sangat kecil, tetapi memiliki manfaat yang begitu luar biasa. Yang pertama itu ada vikat. Nah, vikat itu sebelah kiri. Nah, manfaatnya apa sih Pak? Vikat bermanfaat untuk memudahkan konsumen Bapak Ibu sekalian dalam membuka sebuah produk. Oke, kedua ada zipper atau ziplock. Nah, zipper dan ziplock ini memudahkan juga nih untuk konsumen membuka dan menutup produk Ibu ataupun Bapak sekalian. Lalu yang ketiga itu ada hang hole atau kita sebut sebagai lubang. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, kan tidak semua orang memiliki rak. Kalau memang produk Bapak Ibu semua ada yang di-display secara menggantung, maka hang hole ini menjadi jawaban untuk produk Bapak Ibu semua bisa terlihat dengan baik oleh konsumen. Ke sebelah kanan. Sebelah kanan geser. Nah, di sini juga ada yang namanya itu vikat. Kalau tadi kita lihat vikatnya itu bisa berada di sisi sebelah kiri maupun sebelah kanan produk Bapak Ibu sekalian, ini ada vikat yang modelnya di atas. Nah, lalu kedua itu ada tintai. Tintai itu fungsinya kurang lebih sama seperti zipper atau ziplock, jadi memudahkan konsumen Bapak Ibu sekalian untuk membuka lalu menutup kembali produk tersebut dan kualitasnya tetap terjaga. Lalu terakhir adalah valve. Nah, valve ini menarik, banyak digunakan pada produk-produk seperti kopi. Valve itu memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Valve gasing ini cara kerjanya itu satu arah. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan udara atau oksigen dari dalam keluar. Sedangkan yang dari luar dia tidak bisa masuk ke dalam. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian lihat produk-produk kopi, ketika ada aksesoris valve, Bapak tekan, itu akan kecium aromanya. Bapak Ibu bisa ngelihat ataupun bisa mencium aroma kopi tersebut yang ada di dalam melalui aksesoris valve gasing ini. Next slide. Nah, tadi juga disebutkan strategi mengenai desain kemasan. Kalau memang Bapak Ibu sekalian sudah memilih kemasan yang baik, terus juga sudah merasakan yang namanya manfaat daripada aksesoris, maka paling penting yang tadi saya bilang adalah desain kemasan. Kenapa? Karena ingat 70% penjualan produk itu ditentukan oleh desain kemasan. Yang pertama kita ambil contoh dengan menggunakan jenis standing pouch. Nah, Bapak Ibu sekalian harus konsisten dengan brand. Jadi tadi disebutkan juga oleh narasumber sebelumnya bahwa bagaimana Apple dan Nike memiliki brand yang sangat kuat. Kebayang nggak kalau semisal nih Bapak Ibu sekalian ya, Apple yang gambarnya apel digigit sebelah kiri terus diganti digigitnya sebelah kanan, coba kebayang nggak hal itu terjadi? Tentu itu menjadi inkonsistensi dari sebuah brand
tentu di tangan kita sebagai konsumen kita ragu apakah ini original atau semi original. Nah, jadi strategi kemasan ini sangat menarik menurut saya. Jadi kita harus konsisten dengan brand yang kita miliki. Jangan terlalu pusing, yang nanti ini lihat sebelah kiri, kita ganti sebelah kiri. Nanti lihat sebelah kanan, ganti sebelah kanan. Gitu loh. Jadi kita tetap konsisten dengan brand apa yang kita bangun. Terus juga ketiga, harus memiliki warna yang tepat. Sehingga tadi disebutkan memiliki juga target dan emosi yang tepat. Simpelnya seperti ini. Kalau memang saat ini penduduk kita itu lebih banyak Gen Z dan milenial, tentu itu akan berdampak kepada warna yang mereka gemari. Apalagi sekarang banyak yang namanya itu kemasan sudah menggunakan warna-warna yang seperti matte ataupun Dove. Itu memiliki unsur ketertarikan yang cukup kuat. Lalu berikutnya harus punya nih mindset 3 detik jualan. Istilah kami adalah membaca cepat dan menjual cepat. Jadi jangan sampai juga menggunakan font yang kecil. Jadi nanti si customer akan lebih sulit mengetahui produk Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, strategi desain kemasan lainnya. Selain tadi kita memiliki warna dan emosi yang tepat, serta konsisten dengan brand, maka informasi ini wajib disertakan kepada konsumen di dalam kemasan Bapak Ibu sekalian. Apa aja sih Pak yang wajib diketahui oleh konsumen? Yang pertama adalah logo dan nama produk. Terus kedua juga ada tagline. Ketiga ada deskripsi produk. Keempat, sertifikasi. Itu ada halal, BPOM, izin edar, dan lain-lainnya. Kelima, harus ada berat reklamasi atau juga tanggal kadaluarsa. Keenam, ada kontak dan media sosial. Ketujuh, ada QR code. Nah, yang menarik adalah QR code. Bapak Ibu sekalian tahu bahwa di era digital saat ini, mungkin semua orang sudah menggunakan handphone. Handphone itu memiliki kamera. Nah, saya pribadi cenderung mengarahkan UMKM yang ada di carikemasan.com untuk membuat QR code khusus. Jadi ketika orang membeli sebuah produk, ya kan dia hanya menempelkan saja handphonenya kepada QR code tersebut, maka semua informasinya akan ada di sana. Sebagai studi kasus, Babali itu ada di daerah Sumatera Utara. Awalnya hanya menggunakan plastik polos umum karena produknya kopi. Setelah berganti kepada standing pouch dan dengan desain yang etnik dan informasi yang lengkap, penjualannya naik 2 kali lipat selama 6 bulan. Sekarang produk mereka tersedia di berbagai toko oleh-oleh dan marketplace nasional, dan harapan kami ini sesuai dengan apa yang menjadi judul kita hari ini untuk bisa ekspor ke luar negeri. Coba. Siapa yang mau? Bapak Ibu sekalian produknya masuk ke luar negeri, coba. Boleh? Dites? Mau banget. Mau banget ya Bu. Iya, jadi makanya harus beralih ke kemasan yang lebih tepat dan memiliki branding yang kuat. Next. Next slide. Ada lagi? Next slide. Oke. Kemasan juga merupakan sebagai alat pemasaran. Next. Nah, tadi sempat disebut juga oleh Mas Dikda bahwa kemasan ataupun saat ini itu harus memiliki storytelling yang bagus. Nah, storytelling ini mendekatkan kita kepada konsumen kita karena kita sudah menggugah dari sisi emosinya. Nah, sebagai contoh, dulu kita punya binaan UMKM yang menuliskan storytellingnya begitu detail dan sangat menggugah emosi. Jadi ada salah satu keripik pisang di daerah Tangerang ya, yang menuliskan bahwa itu diproduksi dan dikemas oleh teman-teman yang tuna wicara.
Jadi dalam kurun waktu 12 bulan, kalau saya tidak salah, itu dia sudah mendapatkan reseller yang begitu banyak di seluruh kota Indonesia. Jadi storytelling itu sangat penting. Jadi orang membeli produk dan cerita di balik produk tersebut. Nah, itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Kedua, itu Instagramable. Karena saat ini di era digital orang banyak sekali memiliki sosial media maupun WhatsApp. Jadi ketika mereka mendapatkan kemasan yang menarik, mereka tuh kadang membantu kita dalam hal promosi. Nah, itu yang disebut dengan word of mouth. Jadi itu salah satu strategi pemasaran yang sangat murah dan efektif. Ketiga, tentu profesionalisme. Itu berarti kemasan yang rapi sama dengan bisnisnya bisa dipercaya. Next. Nah, sekarang kita belajar nih tips dalam memilih dan mengembangkan kemasan. Yang pertama, tadi sudah disebutkan, kenali dulu pasarnya. Bapak Ibu sekalian punya produk, kira-kira mau ditargetkan ke generasi yang mana. Kedua, itu uji dulu Bu atau Pak desain tersebut. Kira-kira ini diterima nggak ya di masyarakat? Caranya simple. Kalau misalkan kita punya bisnis keripik pisang, kita pergi saja. Misalkan ke Alfamart, Indomart, ataupun lainnya, kita lihat kompetitor kita itu desainnya seperti apa sih? Apakah desain kita ini termasuk yang menarik, atau biasa saja, atau bahkan di bawah daripada kompetitor kita? Nah, ketiga, itu mulai dari yang kecil. Kenapa mulai dari yang kecil? Supaya menghindari resiko bisnis ataupun kerugian yang jauh lebih besar. Nah, keempat, konsultasi dengan supplier yang tepat seperti di carikemasan.com. Next. Nah, pada bagian ini saya mau singkat saja. Jadi ada beberapa testimoni dari customer carikemasan.com. Salah satunya dari Bapak William yang memposisikan carikemasan.com sebagai perusahaan yang konsisten menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung UMKM Indonesia. Lalu juga Ibu Anita yang memiliki bisnis seafood dan kita bantu anaknya itu untuk ke luar negeri seperti Jepang, Kanada, Korea, dan Perancis. Lalu Bapak dari pengusaha Indonesia juga memberikan kita support dalam hal pemilihan produk yang tepat. Next. Nah, ini beberapa kegiatan yang ada di carikemasan.com. Kita juga sudah melakukan KOL dengan beberapa public figure, contohnya ada Papam, terus juga ada Bang Mandun atau Yakopsa, juga terakhir dengan Kak Melani Subono. Next slide. Oke, demikian presentasi singkat saya mengenai carikemasan.com. Bapak Ibu sekalian, ingatlah, majulah terus UMKM Indonesia. Jadilah mandiri, berani dan cerdas, karena masa depan ekonomi bangsa ada di tangan para pejuang seperti Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sanjaya untuk pemaparannya yang lumayan sangat aplikatif sekali ya, dan juga informatif. Saya juga baru tahu tuh, ternyata ada ya kemasan yang kopi itu kita bisa nyium baunya tuh dari luar. Dan biasanya tuh juga memang ada kemasan yang tidak mencantumkan kadaluarsa, itu juga penting sih. Jadi menurut saya menarik ya, bagaimana kemasan tuh ternyata bukan cuma soal tampilan, tapi juga tentang cara kita menyampaikan nilai produk kepada konsumen. Jadi bisa dibilang kemasan tuh kayak salesman pertama kita ya Bapak Ibu ya. Jadi dari eye catchingnya, wah mau beli nih gitu. Terima kasih kepada Pak Sanjaya atas pemaparannya. Terima kasih Christine, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak. Oke, jadi kalau menurut saya sih Pak ya, benar tuh kayak pasangan. Misalkan kita udah punya idenya nih, nanti kemasannya mau seperti ini, tapi kita tidak
tidak menemukan partner packaging spesialis yang tepat, itu juga akan nggak bagus sih menurut saya. Jadi nanti pas realitanya tuh jadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh punya partner packaging spesialis yang udah berpengalaman dan kompeten di bidangnya seperti carikemasan.com. Oke, kalau gitu sepertinya Bu Nani udah nggak sabar. Oke, buat Bapak Ibu sekalian yang Saya mau mau bertanya, ya sabar ya Bu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab sekarang akhirnya ya. Jadi boleh diketik di kolom chat Bapak Ibu sekalian pertanyaannya, namanya, asal dari mana juga boleh. Langsung di kolom chat boleh diketik pertanyaannya sekali lagi. Nanti untuk pertanyaan yang tanya Kak. akan kita tanyakan. Oke, mungkin bisa diketik di kolom chat ya pertanyaannya. Kalau langsung Bisa boleh lewat nggak? mention nggak, Kak? Kalau langsung Coach, mana nih? saya ngetik Ibu Salmi. Udah ngetik. Langsung boleh. Boleh Kak, langsung. Aku Langsung boleh nggak Kak? Ditunggu sebentar ya, Ibu. Jadi semuanya by chat dulu. By chat By dulu chat kali. udah, kayak langsung juga pengen. Sudah Kak dari awal? Sudah ya? Oke, kalau gitu. Mungkin dari tim panitia sebentar. Sambil dipilih nih dari tim panitia karena banyak banget pertanyaan yang ada dan pasti udah antusias banget sambil kita menunggu. Oke. Sambil kita menunggu, mungkin saya mau bertanya dulu nih ke Pak Digdaya kali ya, sebagai narasumber pertama nih Pak, tentang branding. Jadi mungkin gimana sih Pak strategi branding sederhana nih yang bisa mulai diterapkan dari UMKM pemula? Mungkin kan ada yang baru mulai atau mungkin ada yang sudah berjalan tapi ternyata belum ada strategi branding yang tepat. Oh, kalau seperti itu mungkin bisa di-share sedikit Pak, strategi yang branding yang untuk UMKM pemula tuh mulai dari mana? Karena mungkin banyak yang nggak tahu mulainya dari mana ya. Oke, siap. Kalau ditanya tentang branding, kalau di awal, kalau saja saran saya pertama adalah yang relate aja, yang relate dan yang dekat sama teman-teman semua usahanya. Jadi dari sana bisa ngebangun. Jadi saja saya kalau memang kita lagi running startingnya tuh lagi memulai, karena kita nge-branding itu adalah yang dekat-dekat dulu aja. Contoh misalkan nih teman-teman punya usaha keripik pisang. Oke, keripik pisang ini dicobain ke yang lain. Karena kalau kita di F&B, pertama produk itu juga harus penting, harus enak. Kalau nggak enak ya orang nggak akan balik lagi. Mungkin ceritanya juga bagus. Nah, keripik pisangnya enak, terus tanya, menurut lu apa nih ya yang harus diekspor dan sebagainya. Baru kita ngomongin hal-hal yang lain menurut saya. Jadi hal-hal yang dekat-dekat dulu aja. Jadi misalkan nih lingkungan, teman-teman dan sebagainya, sambil juga ngeliat kompetitor mainnya seperti apa, seperti itu, warnanya seperti apa dan sebagainya. Jadi saran saya kalau kita ngomongin branding itu ngomongin persepsi. Nah, untuk di awal coba yang orang-orang terdekat dulu aja, validasi ke orang-orang terdekat. Ini saya pengen membranding ini ke sini ini gimana ya menurut kalian dan sebagainya. Jadi ada timbal balik, gak hanya persepsinya kalian aja, karena kan branding kan persepsinya orang lain. Jadi saran saya mulai dari orang-orang terdekat dulu aja. Mungkin itu Mbak Christine dulu ya. Siap, terima kasih Pak Digdaya. Ini karena udah banyak yang angkat tangan, jadi mungkin kita pertanyaannya by raise hand aja, by angkat tangan dulu kali ya. Oke. Dari Ibu Salmi, Ibu Salmi, Bu Nani, Ibu Salmi, Bu Nani, Bu Dewi. Bu Nani. Dua pertanyaan. Bu Salmi silakan, setelah itu langsung Bu Nani. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Salmi. Saya produknya kuliner sumpia. Baru 2022 bikinnya.
namun pemasarannya itu nggak bisa banyak gitu karena mungkin belum banyak diminati. Nah, apa sih kiat-kiatnya gitu untuk pemula bagi saya, misalnya di kemasannya harus seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, berarti dari segi kemasan ya, boleh dibantu oleh Pak Sanjaya, silakan. Oke, terima kasih Bu Salmi. Untuk masuk ke dalam bisnis kemasan produk memang saya akui tidak mudah gitu loh, tetapi saya yakin Ibu Salmi juga bisa gitu loh. Yang menjadi membedakan awalnya ialah harus memiliki pembeda dulu Bu. Contoh nih kita ngomong seperti keripik pisang gitu loh. Nah, keripik pisang itu kan umum kan kalau di Lampung itu rasanya coklat. Itu sangat terkenal. Terus juga Ibu harus berinovasi kira-kira nih gitu loh. Keripik pisang rasa keju itu enak apa enggak enak? Kira-kira membuat orang penasaran atau enggak? Gitu loh. Jadi dari rasa penasaran itu yang akan menimbulkan peningkatan daripada penjualan produk Ibu. Dan tentunya setiap Ibu menentukan produk Ibu yang berbeda daripada pasaran, Ibu juga harus konsultasikan kepada supplier kemasan yang tepat. Kira-kira nih kejunya saya, semisal gitu loh, kejunya saya ini bisa tahan lama berapa lama? Bisa di tangan konsumen itu rasanya itu bisa tetap kuat atau bagaimana? Nah, itu Ibu bisa konsultasikan kepada kami juga di carikemasan.com secara cuma-cuma. Jadi jangan khawatir juga Bu. Jadi setelah webinar ini kita akan terus berkomunikasi dalam hal membantu kebutuhan UMKM Indonesia. Itu dulu Bu yang bisa saya sampaikan. Saya Pak. Iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Iya, Ya, Pak. oke Pak, terima Bu Nani, kasih. Pak. Next, Bu Nani, silakan Bu Nani nih, udah banyak kayaknya nih. Setelah itu Selamat saya pagi. ya Kak. Terima kasih Bu Mbak Kristina untuk Anjaya. Bagaimana UMKM bisa membuat kemasan yang menarik tetapi tetap efisien secara biaya? Oke, ada lagi Bu Nani? Dan untuk itu seberapa besar pengaruh kemasan terhadap minat beli konsumen lokal dan internasional? Oke, siap. Terima kasih Bu Nani. Pertanyaannya. Lagi-lagi kemasan ya, silakan. Bisa dibantu. Kembali ke saya juga, Christine. Halo. Iya, Pak. Ibu Nani, terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya. Simpelnya gini Bu, tadi kira-kira seberapa besar sih fungsi kemasan gitu loh. Kita mengaplikasikan diri kita lah sebagai pembeli Bu gitu loh. Kepada sebuah produk itu, Ibu mau kemasan yang desainnya menarik atau yang biasa saja. Tentu data tadi kita sudah berikan bahwa 70% penjualan produk itu sangat tergantung dari kemasan. Nah, bagaimana nih Pak fungsinya ataupun bagaimana bagi kita pelaku usaha yang disebut dengan UMKM itu bisa masuk dengan desain, lalu juga menggunakan anggaran yang sangat efisien. Nah, saya percaya Bu, gitu loh, dalam sebuah webinar ini kita itu dipertemukan secara apa ya, sudah diatur Bu sama yang di atas. Begitu juga mungkin Ibu Nani tergabung dalam sebuah komunitas OKOC. Nah, menariknya di sana Bu, kalau kita sendiri dan kita berkomunitas, maka manfaat berkomunitas itu juga akan sangat bisa Ibu rasakan. Jadi kalau untuk kita bicara desain kemasan, lalu juga kemasan yang efektif dan murah, itu Ibu bisa berkumpul gitu loh, menjadi satu bagian dengan teman-teman yang memiliki kesamaan dalam hal desain dan juga kemasan. Jadi simpelnya gini Bu, kemasan itu mulai dari 1000 pieces full printing. Oke. Itu sudah sangat menarik dan Ibu bisa bersaing dengan brand-brand besar. Nah, tetapi Ibu bisa mengumpulkan juga tuh
dengan teman-teman ibu, misalkan ada 3 orang, ada 4 orang, atau 5 orang, gitu loh. Maka akan sekaligus diproses dan tentu biayanya akan jauh lebih murah dibandingkan ibu sendiri. Jadi harapan saya adalah ya kita berkomunitas gitu kan untuk saling membangun dan juga memajukan satu sama lain. Ini tuh Bu Nani. Siap Pak. Terima kasih masukannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Izin bertanya. Izin bertanya, Kak. Sebentar. Gantian bapak-bapak, Ya, Bu. sekarang kita bacakan dulu dari yang kolom. Sekarang bapak-bapak. Izin bertanya ya, Kak. Saya Rahmat, izin Dari bertanya. yang Coba di komentar. bertanya dong. Sebentar. Kita bacain dulu dari kolom komentar ya. Jadi ada yang nanya nih, bagaimana cara memastikan bahwa desain kemasan menceritakan cerita merek kita hanya dalam beberapa detik pandangan konsumen. Terima kasih. Mungkin dibantu ke Pak Dikdaya ya. Jadi berapa detik aja tuh konsumen bisa nangkep storytelling kita tuh gimana caranya Pak? Silakan. Dari kemasan ya. Kalau menurut saya ada dari warna sama logo, dari 2 itu kalau saya. Jadi kalau misalkan jadi istilahnya dari Mas Sanjay kan dari baca dan tadi ya Mas ya, lupa. Nah, kalau istilahnya branding marketing tuh hook. Jadi hook awal itu adalah yang bisa notice sama orang. Nah, logo dan warna. Nah, makanya itu harus tepat sekali dan harus benar-benar benar. Jadi nggak hanya sekedar logo atau mungkin cuma misalkan nama brandnya karena yang punya Bu Nani, jadi nama brandnya Nani, apakah itu salah dan benar? Belum tentu juga. Jadi bisa benar ataupun bisa salah. Tapi saja saya adalah kuatkan di desain logo yang emang mudah dipahami, mudah dilihat sama orang. Yang kedua adalah warna, karena sekarang itu kebanyakan UMKM itu kalau teman-teman tadi bisa lihat logo saya yang tadi saya bikin slide itu kan branding nggak hanya sekedar logo, itu kan logonya banyak ya. Kenotis nggak sama teman-teman? Enggak kan? Kenapa? Karena warna itu terlalu jelimet, nggak relate sama kalian, jadi nggak langsung connect. Jadi saja yang diperhatikan. Yang kedua adalah warna. Kalau misalkan warna, contoh misalkan tadi kayak Tanzit itu herbal, berarti kan hijau. Nah, hijau itu juga banyak tuh. Hijau yang disukai sama Gen Z lainnya tuh hijau seperti apa? Apakah hijau tua, muda, hijau Tosca, dan sebagainya. Nah, hal itu yang perhatikan juga. Jadi kalau ditanya first time untuk seseorang, ada 2 doang saja saya, warna dan logo. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Izin bertanya, Kak. Pak Dikdaya. Sebentar. Kita Izin dari bertanya. yang dari kolom ya. Nanti setelah itu baru dari yang angkat tangan. Ada lagi dari kolom chat nih dari Pak Ondang dari Bandung. Biasanya pembelian kemasan itu harus banyak, padahal produk saya bermacam-macam warnanya. Apakah ada jalan keluarnya? Silahkan. Perempuan, Bu. Mbak. Aku Ondang perempuan. Ibu Ondang, perempuan ya berarti ya, bukan Bapak. Oh, Betul, Pak. sorry. Betul. Ibu ya? Maaf. Biasa, Ya, biasa. Maaf. Bu Ondang, kalau produknya memiliki variasi yang banyak, Bu, saya sih menyarankan Ibu coba kunjungi marketplace kita, sarikemasan.com. Itu ada di 3 lokasi, di Tangerang ada 2, di Bogor ada 1. Itu Ibu bisa pembelian kemasan tanpa minimum order dengan sertifikasi yang food grade. Jadi itu kembali lagi kepada desainer yang bisa bilang itu mulailah dari yang kecil dulu. Jadi dites dulu gitu loh, sementara seperti itu. Iya, Pak. Lanjut kita dari Raihan ya yang akan Kalau mau nanya Saya boleh, Mbak. Bentar. Bang Rahmat, Nanya, Kak. laki-laki dulu. Produk aku kan craft ya. Jadi harus ada Rahmat boleh. keinginan yang memang Saya Kak. Boleh. Dari Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, silakan. Izin bertanya Kak,
ke satu yang siapa? Aku lupa yang satu. Apa saja elemen utama dalam branding yang harus dimiliki sebuah bisnis. Yang kedua, kepada narsum yang kedua itu saya lupa namanya. Bagaimana perusahaan blue chip mengadopsi tren kemasan ramah lingkungan tanpa mengurangi nilai estetika dan fungsionalitas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Langsung saja mungkin pertanyaan pertama ke Pak Hidayah. Tadi Terima apa kasih. pertanyaannya? Sorry. Apa, Mbak Christine? Yang pertama, apa saja elemen utama dalam branding yang harus dimiliki sebuah bisnis? Oke, thank you. Pertama adalah visualnya. Tadi kan saya kan ada dua ya, ada yang emang terlihat sama yang nggak terlihat. Nah, dari dua itu teman-teman mengklasifikasi aja. Yang terlihat itu berarti logonya, desain warnanya itu harus clear. Jadi harus bukan mindsetnya tuh, oh bagus, oh suka. Kalau misalkan ini contoh bapaknya suka warna biru, terus usahanya harus warna biru, enggak juga. Nah, itu harus clear di situ. Bisa jadi marketnya bapak nggak suka warna biru, tapi bapak pasarkan warna biru. Nah, itu kadang-kadang jadi masalah juga. Nah, itu visualnya adalah logonya gimana, warnanya gimana, sama cara mengkomunikasikannya. Misalkan nih, apakah casual kah, apakah santai, apakah formal dan sebagainya, dan semua itu benar-benar aja kalau di sini branding, tergantung target audiensnya. Itu yang terlihat. Yang kedua adalah yang invisible, yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu cerita. Tadi contoh Mas Sanjaya ngasih cerita, ada customer beliau yang ceritanya tuh storytellingnya sangat kuat sehingga omsetnya jadi naik. Nah, itu salah satu instrumen dari branding, menceritakan tentang history brandnya dia. Makanya kan tadi saya kan customer itu tidak hanya beli produknya teman-teman aja, tapi dia beli ceritanya dia, beli ceritanya kalian gitu. Nah, apa supaya bisa repeat order. Kenapa? Karena kan kita nyari customer kan yang bisa repeat order ya, bukan customer baru terus ya. Kalau customer baru terus ya capek juga. Itu salah satu target juga, tapi salah satunya adalah kita coba customer-nya loyal sama kita dengan apa? Dengan ceritanya, dengan brandingnya dan sebagainya. Jadi ada dua, Mas, ada yang terlihat sama yang nggak terlihat. Yang terlihat itu tadi logo, warna dan sebagainya. Yang nggak terlihat cerita. Jadi satu harus ada ceritanya, teman-teman, harus punya cerita. Kalau belum punya cerita, pikirin tuh ceritanya harus apa, begitu ya. Thank you. Terima kasih Pak Hidayah. Selanjutnya tadi tentang ini ya, kemasan dalam blue chip. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi bagaimana nih perusahaan-perusahaan blue chip mengatasi isu lah ya mengenai kemasan plastik, terus juga konektivitasnya terhadap ramah lingkungan. Nah, minggu lalu Pak dan juga Ibu, kami diundang di sebuah forum di Pulau Bali. Itu tanggal 16 sampai dengan 19 Juli 2025, beberapa komunitas juga menanyakan hal yang sama kepada kami. Tetapi kembali lagi, kami melihat bahwa sampah apapun jenisnya sampah itu tergantung daripada kitanya sih sebagai manusianya gitu loh, yang memang harus punya kesadaran bahwa membuang sampah ya pada tempatnya. Tetapi juga nggak usah khawatir dalam arti tahun 2025 ini Pak, gitu loh. Kemasan plastik itu sudah berinovasi, yaitu dengan biodegradable namanya. Jadi menggunakan bahan-bahan yang tidak 100% plastik, tetapi juga dimodifikasi ataupun dicampur dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti ketela ataupun singkong. Jadi itu inovasi yang ada di dalam dunia packaging saat ini, tetapi sebagai apa ya, sebagai ganjaran ya tentu produk tersebut tuh memiliki harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang 100% menggunakan plastik. Tetapi balik lagi, saya juga menghimbau kepada semua, termasuk saya gitu loh,
untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu kita harus disiplin juga di situ. Meskipun teknologinya sudah ada, tetap tidak bisa menggunakan teknologi itu saja. Terima kasih, Pak Rahmat. Siap, terima kasih atas jawabannya. Oke, Rahmat ya. Mau nanya dong, Bu Im. Satu lagi ya. Sama siapa nih? Yang paling Sama Bu Im dong, Bu Im. Saya Bu. Oh, Bu Im mau nanya dong, Bu Im. Bu Dewi. Bu Dewi dong. Bu Dewi dong. Bu Dewi, Kak. Itu banyak banget nih yang antusias ya. Bu Dewi, Kak. Yeni. Oh, ini Ibu kali ya. Ini Octavia. Bu Dewi, Kak. Ya, ya hadir Kak. Selamat sore, Kos Sanjaya. Saya Yeni dari brand Tanaya Dominic Patisserie. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana menyesuaikan desain kemasan dengan segmen pasar utama dalam bisnis kita dan membedakan kemasan dari produk rumahan lain di pasaran nasional dan internasional gitu. Kemudian bagaimana cara kita mengevaluasi tentang warna, kemudian bentuk dan bahan kemasan dengan varian produk yang jumlahnya lumayan banyak gitu. Apalagi kan kalau di produk saya itu ada cookies, cake, sama untuk cemilannya juga ada gitu. Nah, bagaimana caranya mengevaluasi tentang warnanya gitu. Kemudian bentuk dan bahan kemasannya yang sesuai dengan branding kita gitu. Branding Tanaya Dominic Patisserie itu kebetulan itu I bake with love for you gitu kok. Itu aja sih kok. Langsung saya jawab, Christine, boleh? Oke, boleh Pak. Selamat. Terima kasih Bu Yeni. Ini butuh pembahasan yang lebih detail. Jadi nanti mungkin Bu Yeni bisa di-chat juga oleh admin dari carikemasan.com mengenai desain, komunikasi dan lain-lainnya. Itu kita perlu pembahasan lebih lanjut. Tentu di forum ini ya yang waktunya sangat singkat ya. Saya rasa juga nggak akan optimal, tetapi kami akan memberikan satu masukan yang optimal untuk Ibu Yeni. Bisa nanti hubungin ke kita ya. Iya kok. Oke, terima kasih Ibu Yeni. Izin bertanya, ada lagi mungkin? Ada tambahan kok. Halo ke Sanjaya. Izin bertanya. Sepertinya masih banyak tapi kayaknya mungkin bisa dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, ya mungkin gimana Christine? Ini DM. Giliran satu-satu dong. Kita kasih Iya, pengen tolong yang di baca dong, yang di chat dibaca. Oh, ada yang di chat juga. Bapak Ibu sekalian, karena banyak banget iya. peminatnya. Jadi mungkin kita akan lanjutkan ke sesi DM mungkin ya. Kalau misalkan ada yang belum sempat dibacakan, bisa langsung DM ke Instagramnya di @carikemasan, bisa langsung di situ nanti dibantu, atau mungkin bisa di grup WhatsApp ya. Nanti mungkin ada yang belum dibacakan pertanyaannya boleh, karena mengingat waktunya sudah mepet banget ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak sebelumnya untuk Bapak Ibu antusias. Christine, boleh sebagai penutup? Boleh. Foto bersama ada nggak? Ada. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, kepada OKOC, kepada Christine tentunya sebagai moderator, juga kepada tim carikemasan.com. Bapak Ibu kalian tidak perlu khawatir, ini event kita bikin 10 kali, berarti masih ada 9 kali ke depan. Dan saya juga membaca DM Bapak Ibu sekalian, juga mendengar permasalahan yang Bapak Ibu hadapi saat ini sebagai langkah daripada visi carikemasan.com dalam membantu UMKM, yaitu ada yang namanya education. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian silakan chat ke adminnya carikemasan.com. Kita akan memberikan sebuah ebook ya secara gratis, secara cuma-cuma, yang berjudul dengan rahasia kemasan perusahaan blue chip
mudah-mudahan itu bisa menjadi niat yang baik dari kita dan juga positif untuk bisnis Bapak Ibu ke depan. Sekali lagi terima kasih. Amin. Offline dong Pak, offline Pak, enak jadi Pak. Foto ya, Christine foto ya. Offline Pak, mau request offline Pak katanya. Nah, sebelum Saya request offline juga bisa Bu. Nanti kita undang. Kejauhan juga offline-nya. Ya, nanti kita undang offline di sesi berikutnya. Iya. Offline tapi di Bandung ya kok. Offline di Bandung Ya. tuh pas Sanjaya tuh. Ya nanti kita lihat jadwalnya Bu. Ini masih Karena itu kan perlu banget ini buat kemasan. Saya mah udah lama banget pengen nyari kemasan buat rendang. Cuma rendang saya itu tuh kepengennya kalau udah udah dibuka bisa langsung direbus, bisa langsung dimakan gitu. Pengen konsultasi. Nggak tahu Bisa, kemana Bu. gitu Kak. Nanti bisa Nanti Bu kontak ke admin kita. Langsung. Ke admin DM boleh ya di @cari kemasan Bu. Boleh Ya. DM. Kita mungkin bagi Saya hadiah juga dulu pengen, kali ya. saya juga dong Bu. Bukan ibu aja, saya juga pengen. Nggak ada kesempatan. Kita mungkin ke sesi selanjutnya bagi hadiah untuk para peserta yang aktif nih. Nah, siap-siap. Jadi mau konsepnya mau langsung di. Pertanyaannya belum dijawab, Mbak Christine, pertanyaan saya. Iya Pak Bambang. Iya, mohon maaf Pertanyaan saya sebelumnya. belum dijawab. Oke, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu mungkin yang belum sempat dibacakan pertanyaannya, boleh seperti yang diinfokan tadi, boleh langsung. Berarti nanti Kak, kalau misalnya ini bisa langsung ke Sanjayanya gitu ya? Ke cari kemasan dan Ya, IG-nya, Oh, Instagramnya @cari baik, kemasan. baik, Itu Kak. juga nanti akan ada update untuk acara webinar-webinar kita selanjutnya. Jadi follow langsung itu Andri ngopi Pak Andri. adminnya ya. Sambil menunggu kita foto dulu kali ya Bapak Ibu sekalian. Dibuka boleh? Kita tolong buka kameranya biar banyak kelihatan yang Syam dan yang ganteng. Udah Mbak, Mbak. Aku udah cakep banget tuh ya. Iya, udah Nyari dulu mana kameranya? Bu Nani mana nih Bu Nani nih? Ini jong. Siap. Yuk boleh yuk kita sama-sama. Ibi perjalanan hati-hati ya Ibi. Oh iya makasih Akang Rahmat Mbak Inur. Ya, Oke sudah di. Oke kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke sekali lagi kali ya. 1, 2, 3. Jak trainer. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian waktunya. Nanti untuk hadiahnya nanti akan di DM ya. Nanti akan di DM, bisa lihat di kolom chat. Jadi nanti akan di DM peserta yang aktif yang berhak menerima hadiahnya. Siapa nih yang dapat hadiah? Aku dong, aku Mbak Christine, nama aku hadiah loh. Aku dong. Iya namanya hadiah ya. Sekali Iya, ya. nama aku Jadi nanti hadiah itu hadiah kita yang dapat ya. Terima kasih hadiahnya. Terima. Pertanyaan dikasih hadiah. Siap. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semuanya untuk antusiasnya. Salam sehat, salam sukses selalu. Hati-hati yang di jalan. Sampai ketemu lagi. Oke semua. Sehat-sehat sekolah. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Ujung dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ramba pamit dan tadi Mas Anda juga pamit. Semuanya salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Buat Christine, absensinya ada nggak absensinya Mbak? Absen nggak ada, absen kehadiran. Ada dong. Saya belum nih. Break. Saya belum isi absen, Mbak. Udah ya. Aku Di mana? belum. Enggak belum. Aku belum ngisi absen. Absennya di mana?
Mohon maaf yang tidak absen tidak dapat hadiah Bapak Ibu.